Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel obrolan Haris. Masih membahas soal bandit sosial atau kecu di zaman penjajahan Belanda seperti episode sebelumnya. Tapi kali ini saya akan fokus soal bandit sosial yang ada di wilayah Surakarta pada era penjajahan Belanda. Seperti diketahui, di Solo berdiri Kasunanan Surakarta sebagai pecahan dari Kerajaan Mataram Islam. Raja Solo juga Raja Yogyakarta sering disebut dengan Raja Jawa. Soal Raja Jawa ini mohon hati-hati. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, pernah menyinggung Raja Jawa di depan para kader saat Munas lalu yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan beberapa pemimpin partai politik. Ia mengingatkan para kader agar tidak bermain-main dengan Raja Jawa jika tidak ingin celaka. Kita harus lebih paten lagi, soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu saja, jangan coba-coba main-main barang ini. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap barang ini, kata Bahlil pada 21 Agustus tahun 2024. Ternyata bukan hanya Raja Jawa yang harus diwaspadai. Bandit di wilayah Surakarta sejak zaman Belanda juga amat berbahaya. Sebelum membahas soal bandit Solo, saya gambarkan dulu kota Surakarta pada zaman dulu. Pada masa kolonial Belanda, Surakarta merupakan salah satu wilayah kota tradisional yang diorganisir langsung oleh pejabat kolonial yang disebut residen, karena berada di wilayah teritorial pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, Surakarta juga disebut sebagai karisidenan. Dalam bidang sosial, Surakarta tidak terlepas dari struktur masyarakat yang terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan orang Jawa yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan, kemudian golongan Eropa yang sebagian besar ialah warga negara Belanda, dan juga orang Cina dan Arab yang menempati wilayah kota-kota. Tumbuh sebagai ibu kota kerajaan Jawa, Surakarta sempat mengalami siklus Eropanisasi pada masa itu. Mulai banyaknya komunitas berkulit putih dan perkembangan pada bidang hukum maupun pendidikan menjadi salah satu ciri dari adanya Eropanisasi di Surakarta. Tak hanya itu, bidang ekonomi dan pembangunan Surakarta juga mengalami peningkatan pada awal abad ke-20 dengan adanya penerapan prinsip kerja bebas yang didukung oleh para pengusaha swasta. Ekonomi keuangan pada masa itu tumbuh pesat karena dipengaruhi oleh suksesnya perdagangan yang dipegang dan dikuasai oleh orang-orang Cina dan Arab. Mereka menggunakan batik, perkebunan tebu, serta industri lokal seperti rokok kretek sebagai sumber penghasilan dengan daya nilai jual yang cukup tinggi. Beberapa sarana dan prasarana dibangun untuk mendukung pesatnya perdagangan dan ekonomi. Jalan-jalan diperlebar, jembatan penghubung antara Surakarta dan Sukoharjo dibangun. Juga dibangun tram, yaitu kereta yang memiliki rel khusus dalam kota sebagai angkutan umum yang mampu mengantar orang-orang Eropa yang lain. Adanya tram ini menjadi salah satu bentuk bukti bahwa pada masa itu Surakarta sudah mengalami modernisasi. Namun sayangnya adanya fasilitas tram ini tidak dapat dirasakan oleh seluruh penduduk karena ongkosnya terlalu mahal. Jadi hanya dapat digunakan oleh orang-orang Eropa saja, dan hal tersebut tentu saja menimbulkan diskriminasi etnis dan sosial. Budaya kebarat-baratan atau kanonisasi budaya terjadi di segala aspek. Eropanisasi di Surakarta bisa dilihat dari peraturan pembangunan rumah, peraturan kepolisian, peraturan tentang kepala desa, dan peraturan-peraturan lainnya. Kanonisasi ini tentu memiliki dampak bagi masyarakat di Surakarta. Penjajah ingin melakukan reorganisasi khususnya di bidang agraria. Kebijakan tersebut dinilai sebagai keinginan dari penguasa kolonial yang ingin mendominasi atau bahkan ingin menghapus hukum tradisional. Eropanisasi tersebut semakin mengkhawatirkan dan memberikan kegelisahan
terhadap masyarakat pribumi mengenai identitas mereka atau identitas Jawa. Kota Surakarta seringkali mendapatkan campur tangan dari Belanda, baik dalam bidang perdagangan maupun perpolitikan kerajaan. Maka dari itu, selain hampir kehilangan identitasnya, di Surakarta juga mulai marak terjadinya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh para bandit kota maupun desa. Hal tersebut tentu akibat dari kecemburuan dari ketimpangan sosial dan masyarakat yang disebabkan oleh kecurangan Belanda, penguasa lokal yang keji, dan juga para pengusaha swasta yang menginginkan banyak keuntungan. Karena korban dari para bandit ini merupakan musuh dari penduduk, maka penduduk sendiri menganggap para bandit sebagai teman mereka, terutama pada masa Hindia Belanda. Bahkan para penduduk berupaya untuk melindungi bandit-bandit ini dari kejaran polisi, karena nantinya hasil rampokan tersebut akan diberikan kepada penduduk. Praktek dari perbanditan atau keju ini merupakan fenomena kriminalitas yang kiranya disebabkan oleh motif ekonomi, yaitu kekurangan pangan. Walau sebenarnya kriminalitas di Surakarta memiliki dua motif yang berbeda. Pertama, karena faktor ekonomi yang kemudian tindakannya berupa penggedoran atau perampokan. Kedua, karena faktor politik yang mana tindakannya nanti akan berupa penculikan serta pembunuhan. Wilayah yang menjadi sasaran utama para bandit mulai dari pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20 adalah daerah Colomadu. Target awal para bandit ialah etnis Cina. Pada masa itu di Surakarta terdapat permasalahan sosial berupa sentimen rasial kaum pribumi kepada etnis Cina. Walau begitu, sasaran dari para bandit pun semakin beragam, terlebih ketika mereka merasa dirugikan oleh Belanda. Kemudian sasaran berikutnya yaitu orang Eropa, orang kaya asing, dan juga orang Jawa yang berada di kalangan menengah atas. Pada tahun 1915, tindak kriminalitas di Solo mulai meningkat. Terdapat 51 kasus perbanditan atau perkecuan. Kasus bandit terus meningkat lagi di tahun 1919 menjadi 85 kasus, namun pada akhirnya turun secara drastis menjadi 24 kasus pada tahun 1924. Beberapa peristiwa diantaranya seperti yang terjadi di Desa Kretek, Sragen pada tanggal 15 November tahun 1873, di mana seorang bekel didatangi gerombolan keju yang terdiri dari 20 orang. Para keju membunuh istri tua dan sang bekel yang tidur di rumah belakang, sedangkan istri muda sang bekel selamat karena tidur di rumah depan. Kekayaan yang dibawa oleh gerombolan keju tersebut terdiri dari 11 ekor kerbau, beberapa pikul padi, serta kekayaan seharga 108,84 gulden. Seluruh hasil rampokan dibawa ke gerobokan. Lalu pada tanggal 17 Juni tahun 1880 di wilayah Gebong, Simo, seorang pengusaha perkebunan juga didatangi oleh bandit. Para bandit-bandit menemui pengusaha perkebunan tersebut untuk melampiaskan kemarahan. Para pengusaha perkebunan tersebut juga merupakan penyewa tanah yang dianggap sebagai salah satu aparat yang merugikan para petani. Lalu terdapat juga salah satu contoh peristiwa perbanditan yang terjadi di Surakarta pada masa penjajahan Belanda yang dimuat di surat kabar terbitan Belanda, The Lokomotif edisi Semarang, Sabtu 7 Februari tahun 1931. Diberitakan, bandit merampok pembuat roti terkenal Gabah Setu Mesin. Mereka menyandra wanita Cina dan meminta uang 200 gulden. Lalu terjadi perkelahian antara bandit dengan korban. Berbagai peristiwa yang terus-menerus terjadi membuat para penduduk yang mempunyai kekayaan semakin takut hingga mencoba untuk membentengi diri.
berbagai upaya mereka lakukan, mulai dari melapor polisi, membentengi rumah dengan aparat polisi, dan lain sebagainya. Upaya pencegahan ditingkatkan. Pada tahun 1870-an, Presiden Youtliffe memberikan perintah untuk menutup jalan-jalan desa dan melakukan ronda di malam hari untuk mengurangi perampokan, pencurian, serta pembunuhan. Soal bandit ini ada perbedaan pandangan antara pemerintah Belanda dengan rakyat Indonesia. Belanda melihat bandit sebagai aksi kriminalitas yang meresahkan dan mengganggu kenyamanan, sedangkan rakyat Indonesia menganggap bandit sebagai pahlawan. Mengapa disebut pahlawan? Karena pada masa itu satu-satunya yang berani menentang dan melawan kebijakan dari pemerintah kolonial Belanda yang berupa tanam paksa, perluasan perkebunan di pedesaan, dan juga hal lain yang sangat merugikan rakyat Indonesia hanyalah para bandit-bandit ini. Untuk membasmi aksi bandit, Belanda memperkuat kepolisian. Namun, hal tersebut tentu tidak membuahkan hasil yang maksimal dan tidak pernah berhasil dilakukan karena pemerintah sendiri tidak mengetahui akar dari sebab adanya aksi perbanditan tersebut. Teman-teman, itulah aksi bandit di Surakarta pada era penjajahan Belanda antara tahun 1850 hingga 1942. Masyarakat mencintai para bandit karena mereka berani melawan sikap kesewenang-wenangan Belanda. Jadi bukan semata-mata motif ekonomi saja. Kita akan bertemu dengan topik yang berbeda di waktu yang berlainan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.